Syukur. Ajaran tentang kewajiban manusia untuk bersyukur atas nikmat karunia Allah yang telah dilimpahkan menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa disebutnya perintah bersyukur secara bergandengan dengan perintah berzikir mengingat Allah menunjukkan kepada kedudukan yang penting. Firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, mengingat Allah, zikrullah merupakan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan lain. Wala zikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Ankabut 45. Bahkan dalam salah satu doa yang maksur dari Nabi Muhammad, syukur digandingkan pula dengan ibadah di samping dengan zikir. Doa yang dimaksud ialah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Ya Allah, bantulah kami untuk dapat mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Sebagaimana telah dimaklumi, ibadah kepada Allah merupakan tujuan pokok penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dengan mengetahui kedudukan syukur yang sangat penting dalam ajaran Islam, maka sangat dibutuhkan pemahaman yang benar dan memadai tentang hakikat dan arti syukur. Begitu pula langkah-langkah yang harus ditempuh menuju syukur, hambatan-hambatan yang sering harus dihadapi, dan hikmah di balik syukur perlu mendapatkan penjelasan yang cukup. Pengertian syukur. Kata syukur yang sudah menjadi bagian dari kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa asalnya, syukur ditulis dengan syukrun yang merupakan bentuk masdar. Kata kerja fi'ilnya adalah syakara madhi dan yashkuru mudhari'. Di samping itu ada pula kata syukur yang 2 kali disebut dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Furqan 62, surah Al-Insan 9. Menurut penulis kamus Mukhtarus Sihah, kata syukur dimungkinkan sebagai bentuk masdar sama dengan kata syukrun. Di samping dimungkinkan pula sebagai bentuk jamak plural dari kata syukrun. 2 ayat yang dimaksud adalah wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Al-Furqan 62. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Al-Insan 9. Sementara itu di Indonesia dikenal pula kata tasyakur. Kata ini juga berasal dari bahasa Arab. Dalam hubungan ini Ar-Razi menerangkan bahwa kalimat tasyakkara lahu sama dengan kalimat syakara lahu. Terdapat suatu kata yang oleh para ulama
seringkali dijadikan bandingan bagi kata syukur, yakni kata hamdun. Ibnu Jarir At-Tabari menganggap keduanya sebagai sinonim, dengan alasan bahwa orang Arab sering menggunakan keduanya dalam satu ucapan. Alhamdulillahi syukra. Segala puji bagi Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Al-Qurtubi menolak pendapat At-Tabari ini. Menurut Al-Qurtubi, pengertian kedua kata itu berbeda. Memuji hamdun berarti memuji pihak yang dipuji karena sifat-sifatnya tanpa didahului oleh jasa baiknya kepada si pemuji. Hal ini berbeda dengan syukur yang berarti memuji pihak yang dipuji lantaran kebaikan yang telah diberikannya kepada si pemuji. Dengan demikian, pengertian hamdun lebih luas dan umum dibandingkan dengan arti syukur. Sementara itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa justru pengertian syukur yang lebih luas daripada hamdun. Hal ini dikarenakan syukur digunakan dengan lisan, anggota-anggota tubuh yang lain, dan hati. Sementara memuji hamdun hanya khusus dilakukan dengan lisan. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang persamaan dan perbedaan antara hamdun dan syukur di atas, yang sudah pasti di antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Ibnu Abbas dalam hubungan ini antara lain berkata, Alhamdulillahi kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah adalah kalimat ucapan setiap orang yang bersyukur. Kebenaran pernyataan Ibnu Abbas ini di antara lain dapat ditelusuri dari firman Allah. Yang pertama, firman Allah ketika memberi perintah kepada Nuh, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Al-Mu'minun 28. Yang kedua, firman Allah yang menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ibrahim 39. Yang ketiga, firman Allah